Halo semuanya. Di bulan Ramadan, sahur itu suka jadi momen yang penuh perjuangan ya. Tapi gimana kalau kita bisa ubah itu? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas cara mengubah sahur dari sekedar kewajiban jadi sebuah strategi cerdas biar puasa kita produktif dan pastinya penuh energi. Pasti pernah kan? Ngerasa lemes, ngantuk, dan susah fokus di siang hari? Kamu nggak sendirian kok. Banyak banget yang mikir kalau ini tuh ya udah bagian dari puasa yang harus diterima. Tapi, apa benar harus kayak gitu? Ternyata, jawabannya itu seringkali ada di piring sahur kita. Sahur itu bukan cuma soal bikin perut kenyang, tapi soal ngisi bahan bakar yang pas buat seharian. Yuk kita lihat gimana sahur yang strategis bisa jadi penentu energi kamu sepanjang hari. Oke, kita bedah satu persatu ya. Di bagian pertama ini, kita akan fokus ke komposisi piring sahur yang paling ideal buat ngebangun energi yang awet. Ini fondasinya nih. Konsepnya gampang banget dan visual. Ini panduan isi piringku dari Kementerian Kesehatan. Coba deh bayangin piring kamu. Setengahnya itu wajib diisi sama sayur dan buah-buahan yang kaya serat dan vitamin. Nah, setengahnya lagi dibagi dua untuk makanan pokok sumber energi dan lauk pauk sumber protein. Ini aturan dasar yang bagus banget buat setiap makan, termasuk sahur. Nah, ini yang penting banget. Nggak semua karbohidrat itu sama loh. Karbohidrat sederhana kayak nasi putih atau mie instan emang sih ngasih energi cepet, tapi abis itu gula darah kita langsung anjlok. Hasilnya, kita jadi cepet lapar dan lemes lagi. Beda ceritanya sama karbohidrat kompleks kayak nasi merah atau roti gandum, yang lepasin energi pelan-pelan, bikin tenaga kita jadi lebih stabil dan tahan lama. Selanjutnya, protein. Wah, ini dia nih jagoannya, biar kita ngerasa kenyang lebih lama. Makanan kayak telur, ikan, ayam, atau tempe buat yang nabati, itu bukan cuma buat otot, tapi juga bikin hormon penekan nafsu makan kita bekerja. Jadi, nambahin protein berkualitas pas sahur itu cara paling pintar buat nahan lapar sampai waktu buka puasa. Oke, urusan makanan udah. Sekarang kita ngomongin yang nggak kalah krusial, air minum. Dehidrasi itu penyebab utama kita lemes pas puasa. Targetnya simple, 8 gelas air setiap hari. Tapi gimana caranya ngejar target itu dalam waktu yang sempit? Kuncinya ada di strategi. Coba deh terapin pola 2-4-2 yang gampang banget diinget ini. Jadi, 2 gelas pas buka puasa, 4 gelas dicicil dari malam sampai sebelum tidur, dan 2 gelas lagi pas sahur. Ini cara paling praktis biar badan kita tetap terhidrasi tanpa ngerasa kembung. Setelah tahu apa yang harus dimakan, kita juga harus tahu apa yang sebaiknya dihindari. Soalnya ada beberapa jenis makanan yang justru bisa nyabotase energi kita seharian penuh. Nah, ini poin yang sering banget bikin kita salah kaprah. Porsi gede atau makanan yang rasanya berat di perut, itu nggak jaminan energinya bakal awet. Malah, beberapa makanan justru kerjanya kebalikannya, nguras energi dan bikin puasa jadi terasa lebih berat. Oke, kita lihat daftarnya ya. Makanan manis, bikin energi anjlok. Makanan asin, bikin haus seharian. Gorengan, bikin pencernaan jadi lambat dan ujung-ujungnya ngantuk. Makanan pedas bisa bikin perut nggak nyaman. Kafein sifatnya diuretik jadi narik cairan dari tubuh. Dan seperti yang kita bahas tadi, karbohidrat sederhana dan makanan olahan itu nggak bikin kenyang lama. Menghindari grup makanan ini aja udah langkah besar biar puasa kita nyaman. Oke, sahur udah selesai, menunya udah bener. Eits, tunggu dulu. Apa yang kamu lakukan setelahnya itu juga ngaruh banget loh. Kebiasaan langsung balik tidur itu ternyata bukan pilihan terbaik loh. Jadi gini, pas kita langsung rebahan setelah makan, proses pencernaan itu jadi nggak optimal. Ini bukan cuma bisa bikin asam lambung naik, tapi juga bisa bikin kita pas bangun malah ngerasa pusing dan nggak seger, bukannya bertenaga. Jadi, alternatifnya apa dong? Manfaatin waktu tenang di pagi hari buat kegiatan yang positif. Kamu bisa baca buku buat ngasah pikiran, peregangan ringan buat ngelancarin peredaran darah, atau bahkan bikin rencana buat seharian. Aktivitas-aktivitas kayak gini bisa ningkatin mood dan bikin kamu lebih siap ngejalanin hari. Nah, buat para orang tua, salah satu tantangan terbesar Ramadan itu ya sahur bareng anak-anak. Yuk kita bahas beberapa strategi biar momen sahur bareng si kecil jadi lancar dan mereka juga punya energi yang cukup. Kuncinya itu sabar dan pendekatan yang halus. Pastiin anak cukup tidur, bangunin dengan suara pelan, dan kasih mereka waktu sebentar buat ngumpulin nyawa. Menyiapkan makanan favoritnya, atau ngajak mereka ikut nyiapin sahur bisa bikin mereka lebih semangat.
Dan yang paling penting, pujian buat usaha mereka itu bakal berarti banget. Selain cara banguninnya, nutrisinya juga harus pas. Ini cuma perkiraan aja ya buat panduan kebutuhan kalori anak pas sahur. Angka ini ngebantu kita biar porsinya cukup. Nggak perlu ribet kok, menu simpel kayak telur orak-arik sama roti gandum atau sup ayam pakai nasi itu udah cukup banget buat ngasih mereka energi buat main dan belajar di sekolah. Jadi, ayo kita rangkum semuanya ke dalam 4 pilar utama buat sahur yang sukses. 1. Seimbangkan piringmu pakai aturan isi piringku. 2. Utamakan karbohidrat kompleks dan protein berkualitas biar energinya awet. 3. Pastiin kamu cukup minum pakai strategi 2-4-2. Dan yang terakhir, pilar keempat, jauhi makanan-makanan yang justru bikin kamu lemes. Gampang kan? Kita tutup dengan pemikiran ini. Coba deh kita ubah cara pandang kita. Sahur itu bukan rintangan yang harus dilewati, tapi sebuah kesempatan. Kesempatan buat ngasih tubuh kita bahan bakar terbaik, buat mulai hari dengan niat yang kuat, dan meraih semua berkah Ramadan dengan kondisi fisik yang prima. Selamat mencoba, dan semoga puasa kita semua lancar ya!